Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi perbankan secara umum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haria Bagus Ardi Putra dengan NIM 1905340021. Saya sendiri Dia Ayu Fitriani dengan NIM 1905340035 dan teman saya Afifah Ayu Permata Daniar dengan NIM 1905340040. Poin pembahasan. Yang pertama kita akan membahas pengertian, fungsi bank, kegiatan bank, jenis bank, dan yang terakhir produk dan jasa bank. Pengertian bank yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian bank yang kedua, menurut Dictionary of Banking and Service by Jerry Rosenberg, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada seorang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman, dan menanamkan dananya dalam surat berharga. Pengertian bank yang ketiga menurut Kashmir SEMM bahwa secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Berdasarkan dari 3 pengertian bank yang sudah saya bacakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpangan lain dari pihak kelebihan, kemudian melemparkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat. Bank dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama agent of trust, yang kedua agent of development, dan yang ketiga agent of service. Yang pertama agent of trust, yang artinya pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Yang kedua agent of development. Bank disebut-sebut sebagai agent development lantaran mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Yang ketiga, agent of service. Seperti yang semua orang ketahui, bank menawarkan berbagai jasa keuangan dan pada masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa pemberian pinjaman, dan lain sebagainya. Jenis bank menurut fungsinya. Yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya, dapat dilakukan di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Yang kedua, bank pengkreditan rakyat. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. Selanjutnya adalah jenis bank menurut kepemilikannya. Yang pertama adalah bank milik pemerintah. Merupakan bank yang akte pendirian maupun model bank itu dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Yang kedua adalah bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Yang ketiga, bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang keempat,
bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Yang kelima, ada bank milik campuran. Kepemilikan saham campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Jenis bank menurut status. Yang pertama, bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travel check, dan pembukaan dana, pembayaran letter of credit, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non-devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. Jenis bank menurut cara menentukan harga. Yang pertama ada bank konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan, giro, tabungan maupun deposito. Harga untuk pinjamannya atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread base. Untuk jasa-jasa lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase. Yang kedua yaitu ada bank syariah. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabaah. 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank atau oleh pihak bank lain atau ijarah wa iktina. Selanjutnya ada kegiatan bank umum. Yang pertama ada menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga menawarkan jasa lainnya. Untuk menghimpun dana sendiri merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut juga dengan nama rekening atau akun. Kegiatan yang kedua ada menyalurkan dana, merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat dikenal sebagai kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Yang terakhir ada memberikan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread base semakin mengecil. Bahkan cenderung negatif spread atau bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit. Selanjutnya adalah kegiatan bank perkreditan rakyat. Dalam prakteknya, kegiatan BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan deposito, menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak dibolehkan dilakukan oleh BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima simpanan giro. 2. Mengikuti clearing. 3. Melakukan kegiatan valuta asing. 4. Melakukan kegiatan perasuransian. Kegiatan bank campuran. Adapun kegiatan bank asing dan campuran di Indonesia ini adalah yang pertama dalam mencari dana,
Bank asing dan bank campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Yang kedua, dalam hal pemberian kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. Yang ketiga, sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia seperti berikut: jasa transfer, jasa clearing, jasa inkaso, jasa jual beli valuta asing, dan lain-lain. Selanjutnya, produk simpanan bank. Yang pertama, ada simpanan giro. Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau biliet giro. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan baik untuk perorangan maupun perusahaan. Yang kedua, ada simpanan tabungan. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Yang ketiga, ada simpanan deposito. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tertentu. Namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam prakteknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Selanjutnya ada produk pinjaman bank. Yang pertama ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Yang kedua ada kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada kredit perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Yang keempat ada kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Yang kelima ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi baik pangan. Yang keenam ada kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara. Selanjutnya ada produk jasa bank. Yang pertama ada kiriman uang atau transfer, merupakan pengiriman yang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Yang kedua ada clearing, merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek atau biliet giro yang dilakukan di dalam kota. Yang ketiga ada inkaso, merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berada di luar kota atau di luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box. Jasa pelayanan ini memberikan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Yang kelima ada bank garansi, merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Yang keenam ada letter of credit, merupakan jasa yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembiayaan atas transfer ekspor impor yang mereka lakukan. Yang ketujuh, menerima setoran-setoran. Dalam hal ini membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain 1. Pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, atau bahkan pembayaran uang kuliah. Selanjutnya yang kedelapan adalah jasa-jasa bank lainnya yang biasa dilakukan oleh bank. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau di grup WA mata kuliah.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.